familiar banget kan sama yang namanya MBTI. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya MBTI itu palsu? Wah, kok bisa, Kak? Nah, penasaran banget gak sih? Langsung aja kita simak penjelasannya berikut ini. MBTI adalah suatu rancangan tes yang dirancang untuk mengetahui kepribadian seseorang, kekuatan dan preferensi seseorang. Nah, jenis-jenis MBTI itu ada 16. Yang paling dominan itu adalah ISTJ, ISTP, dan ESTJ. Nah, jadi di MBTI itu huruf pertamanya diawali dengan huruf E atau I. E ini melambangkan ekstrovert dan I ini melambangkan introvert. Tetapi sebenarnya dalam suatu individu itu mereka tidak akan bisa 100% ekstrovert atau introvert. Nah, huruf kedua dalam MBTI itu biasanya diisi oleh N atau S. N itu berarti intuisi dan S itu berarti sensori. Kalau intuisi itu lebih ke bagaimana kita memprediksi kejadian yang akan terjadi. Sementara kalau sensori itu lebih ke bagaimana kita melihat fakta yang ada pada saat ini. Padahal sebenarnya dalam saat mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan keduanya, tidak bisa hanya salah satu saja. Nah, huruf ketiga MBTI itu kalau nggak T, F. T untuk thinking dan F untuk feeling. Ini tuh berhubungan sama cara kita mengambil keputusan. Kalau thinking itu lebih ke mengkaji secara objektif, sedangkan kalau feeling itu pakai perasaan. Padahal kan kenyataannya nggak bisa gitu. Kalau kita ngambil keputusan, kita harus mengkaji secara objektif dan juga menggunakan perasaan kita. Huruf terakhir kalau nggak J itu P. J itu judging, P itu perceiving. Biasanya kalau orang yang judging tuh bakal lebih kaku, sedangkan kalau perceiving tuh katanya bakal fleksibel. Padahal kan dulunya kita butuhin, kita butuh berpaku pada peraturan, tapi pada suatu saat yang membutuhkan fleksibilitas, kita juga tetap harus bisa fleksibel. Nah guys, ternyata MBTI itu adalah termasuk pseudoscience loh. Apa sih pseudoscience itu? Pseudoscience itu adalah ilmu pengetahuan yang seolah-olah ilmiah tapi tidak mengikuti metode ilmiah. Sementara tes perilaku dapat dikatakan valid apabila ia dapat diukur. Di MBTI tersendiri itu ada 4 kelompok sesuai tipe kepribadian. Tapi ketika dicoba kepada sejumlah orang, hasilnya menunjukkan ada 6 kelompok, sehingga MBTI tidak dapat dikatakan valid karena hasilnya tidak dapat diukur. Kok bisa? Kenapa pseudoscience? Jadi suatu tes dapat dikatakan valid apabila ia memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas. Reliabilitas artinya hasil yang didapatkan dari suatu tes akan selalu konsisten dan tidak berubah ketika dilakukan berkali-kali. Sementara MBTI, ketika seseorang yang sudah melakukan tes dan melakukan tes ulang, hasil yang didapatkan akan berubah, sehingga ia tidak dapat dikatakan valid karena hasilnya tidak konsisten dan berubah ketika dilakukan berkali-kali. Nah, efek ini adalah ketika kita menerima informasi berupa deskripsi secara lisan maupun tulisan yang sebenarnya umum, tapi seolah-olah dibuat untuk kita sendiri lalu kita relate terhadap deskripsi tersebut. Contohnya adalah misalnya di MBTI saya adalah ENTP. ENTP itu dikatakan dapat cepat beradaptasi pada segala situasi, menikmati waktu saat sendiri dan kurang peka terhadap lingkungan. Nah, ada kurang tadi menikmati waktu saat sendiri. Menurut saya setiap orang tuh memiliki caranya sendiri untuk menikmati waktunya saat sendiri. Jadi deskripsi ini tuh sangat-sangat umum yang sebenarnya tuh kalau ditaruh di MBTI tidak merinci terhadap ENTP yang saya punya ini.